Sebelumnya saya telah sampaikan tentang definisi puasa puasa di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 sebab kita 7 hari lagi kurang lebih 1 pekan lagi insyaallah kita akan masuk di bulan suci Ramadan, maka perlu kita merefresh kembali ilmu kita tentang saum Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka perlu kita pahami tujuan kita berpuasa apa dan juga perlu kita memahami kembali segala permasalahan seputar puasa di mana telah kita bahas as-shaum atau as-syam huwa lugatan berbahasa adalah al-imsak, menahan diri. Segala bentuk menahan diri itu dalam bahasa Arab adalah as-shaum menurut lugatan. Kalau menurut syara'an, menurut istilahan as-shaum al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi biniyatin makhsusatin. Shaum adalah menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari dengan niat tertentu di mana perlu kita pahami kembali tentang mufattirat, apa saja sih mufattirat itu kemudian juga tentang niat puasa di mana mufattirat itu perkara-perkara yang membatalkan puasa segala perkara yang membatalkan puasa itu harus kita tahu agar supaya kita hindari. Jangan sampai kita capek-capek puasa tapi kemudian dalam keadaan puasa kita tidak sah puasa kita batal. Itu dirangkum di dalam dari beberapa kitab, ada kurang lebih 9 perkara yang membatalkan puasa telah kita bahas yaitu yang pertama memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang tubuh kita itu punya 5 lubang. Ada lubang mulut, hidung, telinga, kubur dan dubur. Itu telah kita bahas perkara yang membatalkan puasa yaitu memasukkan sesuatu ke dalam 5 lubang yang itu kalau disengaja itu akan membatalkan puasa akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja muntah dengan sengaja membatalkan puasa muntah itu membatalkan puasa, baik itu muntahnya wajar ataupun tidak, muntahnya itu darurat ataupun tidak. Jika ia sengaja muntah maka itu membatalkan puasa misalkan seseorang yang alergi dengan bau duren lagi puasa kemudian deketin tukang duren, ngambek-ngambek itu bau duren, tiba-tiba muntah, maka itu batal puasanya. Karena dia dengan sengaja sudah tahu misalkan mencium bau cupluk itu akan membuat dia muntah, dia mendeketin cupluk dicium itu bau cupluk muntah, dia batal puasanya Berbeda kalau misalkan muntahnya tidak disengaja muntahnya tidak disengaja, itu tidak batal puasanya, tapi dengan syarat syaratnya adalah tidak boleh menelan muntahnya muntah yang ada di mulut kayak itu kan muntah keluar, masih ada yang tersisa di mulut, itu nggak boleh ditelan. Kalau ditelan batal kalau muntahnya tidak disengaja habis muntah gimana? Disucikan mulut kita, kumur-kumur, bersihkan tuh sisa-sisa muntah yang masih ada di rongga mulut Kalau misalkan setelah muntah tidak disengaja itu kita tidak segera berkumur, kemudian itu masih tersisa di mulut, itu muntahnya bercampur dengan air liur, tiba-tiba tertelan, batal batal sebab masih ada sisa muntah tersebut. Kemudian juga termasuk kalau misalkan ada orang yang gosok gigi, setiap kali
biasanya nggak muntah kalau gosok gigi ya. Tapi tiba-tiba siang hari itu ya pas puasa itu muntah, itu tidak batal ya, tidak batal sebab hukum dasarnya adalah dia tidak muntah biasanya kalau gosok gigi ya. Gitu. Tapi kalau misalkan seorang yang tiap kali gosok gigi dia muntah, kemudian siang hari dia gosok gigi ya, muntah dia, batal dia. Sebab apa? Dia sudah punya kebiasaan ya, setiap kali gosok gigi pasti muntah ya. Kemudian dia sengaja gosok gigi siang hari, batal puasanya ya. Batal. Kemudian juga orang yang kemasukan lalat ya, lagi buai lagi menguap ya, tiba-tiba masuk tuh lalat ya, atau gitu binatang yang terbang masuk dalam ya, kemudian berusaha untuk mengeluarkan, dimasukin jarinya ke dalam, muntah dia, itu juga batal ya, itu juga batal. Sebab sama seperti muntah dengan sengaja ya, sama seperti muntah dengan sengaja. Kemudian berbeda dengan dahak ya. Kalau kita berdahak ya, itu dimaafkan ya, dan tidak membatalkan puasa ya, berdahak. Nah, dahak yang sudah keluar dari tenggorokan nggak boleh ditelan ya. Jadi keluar dari batas tenggorokan tidak boleh ditelan. Batasannya dari mana? Batasan makhraj huruf kha ya, kha. Nah, itu batasnya itu. Kalau di bawah huruf kha masih boleh ditelan. Tapi di atas melewati batas huruf kha ya, itu kan pangkalnya ya. Maka itu harus dikeluarkan, nggak boleh ditelan ya. Itu terkait dengan dahak ya. Kemudian yang ketiga, bersenggama ya, berhubungan suami istri ya, itu membatalkan puasa ya, membatalkan puasa. Dimana ini menjadi selain batal puasanya juga dosa besar ya. Ini harus kita ingatkan, terutama pengantin baru ya, khawatir nggak kuat. Kita harus kasih tahu supaya jangan deket-deketan siang hari ya. Kalau udah nggak tahan ya malamnya ya, malamnya boleh ya. Kemudian kalau misalkan dia tetap berhubungan suami istri siang hari, maka itu nanti dua-duanya batal puasanya, wajib qada puasa hari itu, dan si suaminya wajib ya membayar kifarat ya. Dimana kifaratnya itu ya, kifaratnya itu urutannya adalah yang pertama memerdekakan budak kalau ada budaknya. Budak di sini artinya hamba sahaya. Tapi sekarang nggak ada hamba sahaya, susah. Kalau nggak ada hamba sahaya yang dimerdekakan, maka dia wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya, wajib puasa 2 bulan berturut-turut ya. Kalau misalkan dia sudah mengerjakan 59 hari, hari ke-60-nya dia sakit, nggak bisa puasa, wajib pulang lagi dari awal. Nah, itu makanya kalau seorang istri sayang sama suami ya, janganlah menggoda-goda di siang hari ya. Kemudian yang keempat, keluar mani dengan sengaja membatalkan puasa ya. Mengeluarkan mani dengan sengaja ya, baik itu disebut onani, masturbasi dan sebagainya, itu membatalkan puasa ya. Adapun yang tidak disengaja seperti hujan lokal dan sebagainya, tidur ya, kemudian mimpi naik gunung ya, kemudian pas di puncak gunung justru bangun tiba-tiba bangun dalam keadaan basah itu kasurnya, itu jadi sengaja ya, jadi sengaja. Yang disengaja itu kalau misalkan seseorang siang hari itu nonton video porno, cabul, nauzubillah dzalik ya, sampai kemudian dia mengeluarkan mani, maka batal puasanya ya. Kemudian yang kelima,
hilang akal. Ya, hilang akal itu ada 3 bagian. Gila hilang akal. Sengaja atau tidak sengaja, gila itu membatalkan puasa meskipun sebentar. Ya. Misalkan di siang hari pas zuhur orang mau puasa, tiba-tiba gila sebentar, 1 menit 5 menit, ya gila seserian seorangan gitu ya, batal puasanya, ya batal puasanya. Sebab dia sudah hilang akal, ya, hilang akal. Ya. Kemudian yang kedua mabuk dan pingsan. Ya, jika disengaja, ya, maka mabuk dan pingsan itu membatalkan puasa meskipun sebentar. Ya. Misalkan seseorang yang misalkan mencium sesuatu, dia bau sesuatu, dia biasanya pingsan, ya. Biasa pingsan. Dia sengaja mencium sesuatu itu, langsung pingsan, dia batal puasanya. So sengaja dia, ya, sengaja pingsan, sengaja mabuk, ya. Kalau mabuk dan pingsannya tidak disengaja, ya, tidak batal puasanya, asalkan tidak seharian penuh, ya. Ya kalau misalkan seseorang dari sahur, misalkan nih, ya, pas sahur, beres sahur langsung pingsan, bangun pas maghrib, nah itu batal puasa sehari itu, ya. Tapi kalau misalkan seseorang yang pingsan pas sahur, beres sahur pingsan, ya zuhur bangun, lanjut lagi puasanya sah, ya, lanjut lagi puasanya sah. Kemudian yang ketiga, tidur juga termasuk hilang akal. Tidur tidak membatalkan puasa meskipun seharian. Beres sahur langsung tidur, ya, bangun pas azan maghrib itu sah, tetap sah, ya, puasanya tetap sah, ya, tidur. Tapi yaitu kalau dia udah ninggalin sholat zuhur 14, asar 14, ya. Kalau tidurnya itu sengaja tidur sahur, ya, sengaja niat tidur, pokoknya bangun pas maghrib, ya, sampai pesan sama keluarganya, jangan ada bangunin saya, ya, kecuali azan maghrib yang boleh bangunin saya, ya. Nah itu dosa, disebut udah niat ninggalin zuhur sama asar, ya. Yang keenam, haid. Wanita yang haid, ya, meskipun misalkan 1 menit lagi mau azan maghrib, ya, maghrib jam 6 pas sore, ya, jam 6 kurang semenit tes keluar darah haid, batal puasanya. Jadi nggak pakai oh lagi meninggal dia dimaklum ada sama semenit mah, ya. Nggak ada maklum semenit, ya. Ya udah kalau misalkan pengen dimaklum semenit, ya semenit masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi harus dikodok tuh puasa hari tersebut bagi wanita yang haid, ya. Kemudian wanita melahirkan, ibu hamil yang puasa, ya. Ibu hamil puasa pas di siang hari puasa itu dia melahirkan, otomatis batal puasanya dan dia wajib kodok puasa tersebut. Kemudian dia termasuk wanita yang nifas, yang ke-8 nifas, ya. Wanita yang nifas, ya, batal puasanya, ya. Kemudian yang terakhir murtad, ya. Murtad itu membatalkan puasa. Seseorang yang keluar dari agama Islam, baik itu dengan perbuatannya ataupun ucapannya, bahkan sebagian mengatakan lintasan hatinya, nauzubillah dzalik, ya. Keluar dia dari agama Islam, maka otomatis batal puasanya. Misalkan lagi puasa nih, ya, jalan-jalan ke lawang sketeng, ke Tapekong situ, main aja bercanda itu, menjual itu ke Tapekong itu, ya, tuh di Gahara terus itu bercanda aja, udah murtad gitu, keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam, nauzubillah, batal puasanya otomatis, ya. Itulah 9 perkara yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan kita dijauhkan, jadi dihindari dari perkara yang membatalkan puasa ini, dan kita bisa menjalankan puasa kita, puasa Ramadan kita dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kita jadikan, yang kita tidak tahu apakah akan ketemu dengan bulan Ramadan, tetap kita perlu harap, ya, berharap untuk ketemu dengan bulan Ramadan ini. Maka kita bercita-cita mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan ini dengan sesempurna-sempurnanya, ya.
Dan sebab kita tidak tahu apakah nanti ketemu bulan Ramadan tahun depan, kita tidak tahu. Maka kita sama-sama persiapannya lahir batin, ya, dengan sesempurna-sempurna lahir batin kita siapkan, ya, agar kita bisa menjalankan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Barakat rahmat. Kalau ayam tidak ya?